Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Instruktur PCT Batch 6 Jawa Barat, serta rekan-rekan peserta yang saya banggakan, dan juga tim plastik yang hebat. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Krisnawati dari Lembaga PAUD Azikri Cicurug Sukabumi. Di sini saya bertindak sebagai host saat ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di meeting room ini untuk berdiskusi bersama dengan tema sekolah sehat yang akan dibawakan nanti oleh Bapak Heri Permana. Sebelum kita memulai acara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para panelis yang akan tampil hari ini. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan panelis terlebih dahulu. Yang pertama ada presenter kita yang saat ini sudah hadir, yaitu Bapak Heri Permana. Beliau lahir pada tanggal 21 Mei 1975 di Sukabumi. Saat ini beliau menjabat sebagai staf pengajar di SDN 3 Kalapan Nunggal. Dan untuk moderatornya yaitu Bapak Abi Setiawan. Beliau merupakan penyelenggara PAUD TP Kutilang di daerah Bendet, Sukabumi. Selain itu, beliau juga adalah Ketua Pokja Cicurug. Ya, untuk menghemat waktu, aku host akan memindahkan mandat atau berikan komando kepada Bapak Abi Setiawan sebagai moderator untuk memulai acara. Kepada Bapak Abi Setiawan, saya persilakan. Terima kasih Bunda Gris atas waktunya yang telah diberikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Nabi, sholawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, juga pada kita yang berkumpul dalam room meeting batch PCT batch 6 Jabat. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang telah bergabung dengan room 651 Kabupaten Sukabumi yang saya banggakan dan selalu memberikan ilmu-ilmunya sehingga kami bisa berkumpul di room ini berkat jasa ilmu-ilmunya para instruktur. Yang saya hormati Bapak Asep, Bapak Heri Permana sebagai presenter, dan insya Allah nanti akan membawakan sebuah materi tentang sekolah sehat, juga Bunda Grisna sebagai host yang telah memberikan waktunya. Semoga selalu diberi kemudahan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta yang sudah ikut bergabung, semoga bisa mendoakan perjalanan sesi ketiga ini dalam keadaan lancar dan tak kurang suatu apapun. Tentu kita menginginkan sekolah sehat, karena dengan adanya sekolah kita sehat, kita juga akan nyaman berada di sekolah. Murid-murid akan nyaman berada di sekolah. Orang tua juga melihat keadaan sekolah anaknya bagus, nyaman, sehat, bersih dari semua sampah. Insya Allah mereka akan mempercayakan ke sekolah-sekolah yang keadaannya sehat. Nah, untuk itu, biar istilahnya peserta semua bisa mengetahui tentang paparan dan materi sekolah sehat, kami persilakan kepada presenter
Pak Asep, Pak Heri Permana untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Abi yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Terima kasih buat Bu Grace yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi saya. Bapak dan Ibu, terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, dan mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu, para panelis, serta khususnya panitia yang sudah bekerja luar biasa untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai tuntutan tugas. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan dan serta rahmahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga Bapak instruktur yang luar biasa, terima kasih sekali atas kehadirannya, dan semoga Bapak dan Ibu instruktur yang memandu kami ini selalu juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu kuat dalam menjalankan tugasnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama di sini saya bukannya ingin menyampaikan materi, sebetulnya hanya sharing pengetahuan saja, atau mungkin karena ini kebetulan materi sudah pernah dibahas dan sudah didiklatkan di lingkungan UPTD Kesehatan. Alhamdulillah kami telah mengikuti kegiatan ini, walaupun mungkin untuk baiknya belum sampai ke sana. Namun kami tetap berupaya, karena ini upaya kita berhubungan dengan materi yang sudah dibahas kemarin tentang sampah, yaitu khususnya sampah plastik yang sudah dibahas oleh Pak Abi, kemudian problematika sampah plastik yang sudah dibahas oleh Bu Grace di sesi yang lalu. Di sini saya sebagai presenter ketiga ini mencoba menyampaikan tentang bagaimana sekolah sehat, walaupun memang materinya mungkin masih ada hubungan dengan dengan tentang sampah-sampah. Nah, kenapa? Karena ini yang perlu kita pahami dulu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa itu sekolah sehat? Di sini perlu kita pahami dulu apa itu sekolah sehat. Di antaranya kita harus memiliki 3 unsur ya untuk melaksanakan sebuah sekolah atau menyelenggarakan sebuah sekolah yang sehat. Karena sehat itu belum tentu bisa kita lakukan tanpa adanya 3 hal ini, maka yang disebut dengan trias UKS. Yang pertama adalah tentang pendidikan kesehatan. Nah, ini sangat penting di sekolah. Perlu sekali penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan tentang kesehatan. Adapun pendidikan kesehatan bukan hanya sekedar kita lakukan dengan mendatangkan orang-orang dari petugas medis atau kesehatan saja ke sekolah kita. Nah, namun kita di sini juga sebagai petugas di sekolah atau guru di sekolah ini sangat penting juga menjadi bagian daripada pendidik kesehatan. Walaupun Bapak dan Ibu saya paham di dalam materi pembelajaran, mungkin entah itu di mata pelajaran IPA ataupun Penjas, ini sering membahas tentang pendidikan kesehatan. Di materi IPA sering dibahas bagaimana masalah problematika sampah ya. Dan kebetulan sekali tadi sudah dibahas di sesi 1 di hari ini. Dan mudah-mudahan itu bermanfaat juga buat semua. Dan khususnya untuk pendidikan kesehatan, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Di sini pendidikan bukan hanya berupa materi yang perlu kita sampaikan saja, tetapi juga bagaimana pembiasaan-pembiasaan yang perlu kita lakukan.
Ya, diantaranya dengan tidak pernah bosan untuk bagaimana membimbing anak-anak kita untuk hal yang kecil dulu. Diantaranya adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga berolahraga dan sebagainya. Ya, pembiasaan minimal 1 minggu sekali kita laksanakan olahraga itu juga merupakan pendidikan kesehatan buat warga sekolah ataupun anak-anak didiknya. Kemudian yang kedua itu adalah pelayanan kesehatan. Ya. Pelayanan kesehatan ini juga sangat penting diadakan di sekolah, yaitu sering kita mungkin di sekolah Bapak dan Ibu ataupun di lingkungan Bapak dan Ibu ada di lingkungan sekolahnya suka ada yang namanya UKS ya, atau usaha kesehatan sekolah. Dan untuk petugas UKS biasanya di sekolah-sekolah tertentu yang sudah punya anggota Dokcil ya, mereka selalu melaksanakannya. Kemudian dalam melayani kesehatan ini mereka juga sudah dididik ya, dan ini bisa dimanfaatkan untuk pelayan kesehatan. Namun di sisi lain kita juga jangan terlalu terfokus dengan dokter kecil. Nah, ini bisa juga dengan pemanfaatan bagaimana di sekolah itu memanfaatkan seluruh siswa untuk bekerja sebagai pelayan kesehatan. Di antaranya ya banyak sekali bisa kita lakukan dengan pendidikan-pendidikan khusus, selingan di antara materi-materi kita sampaikan, bagaimana menangani orang yang pingsan, bagaimana menangani orang yang misalkan penyakit ini, ya minimal P3K-nya kita sampaikan, tidak hanya di waktu pembelajaran pramuka ataupun penjas ya. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga dalam trias UKS ini pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Nah ini penting sekali dan kebetulan biasanya selain para pendidiknya atau juga para gurunya, siswa didik juga perlu kita sampaikan. Jadi setiap hasil pendidikan yang kita dapatkan di tempat pelatihan ini harus kita sampaikan kembali baik kepada rekan ataupun kepada siswa didik kita, sehingga kadang-kadang setelah pelatihan kita suka lupa tidak menyampaikan hal tersebut kepada siswa-siswa kita ya. Nah ini sangat penting sehingga kita akan mampu membina siswa-siswa kita. Selain itu bukan hanya dari hasil diklat atau BIMTEK saja, tetapi anak-anak bisa kita bimbing secara khusus bagaimana menyelenggarakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Di antaranya di waktu upacara saja salah satu hal penting yang sering atau harus selalu kita bahas adalah mengenai pembinaan lingkungan sekolah sehat. Kemudian Bapak dan Ibu, selain tadi trias UKS yang harus kita pahami juga untuk menyelenggarakan sekolah yang sehat, di sini juga kita melakukan pembiasaan. Nah, mungkin ibu dan bapak yang di PAUD ataupun yang sekolah lainnya, biasanya di PAUD nih yang paling rajin pendidikan seperti ini, dan ini biasanya sudah dilakukan karena memang betul membina anak-anak yang lebih kecil itu lebih nikmat, lebih mengasyikkan gitu. Salah pun kita masih bisa ketawa. Berbeda dengan mungkin di tingkat SD, SMP, SMA mungkin agak sedikit ya kita harus sabar lebih ini lagi ya. Karena memang kebiasaan di usia-usia tingkat sekolah dasar ataupun SMP itu biasanya mohon maaf, ini ada gangguan. Halo, masih bisa dengar suara saya? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Mohon maaf ini. Pembinaan hidup bersih di sekolah itu, yang pertama adalah bagaimana membina supaya kita sehat, ya,
supaya anak-anak kita sehat. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah aman. Jadi anak-anak merasa aman ada di lingkungan sekolah. Kemudian ramah anak. Walaupun ini mungkin seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin seorang pendidik mencubit dan sebagainya sehingga menjadi masalah. Ini mungkin karena kecapean dan sebagainya, Bapak dan Ibu guru semua atau para pendidik, sehingga kadang-kadang sulit untuk mengendalikan bagaimana untuk bersikap ramah terhadap anak. Namun ini sangat penting supaya anak-anak merasa nyaman sehingga mereka terbiasa dengan hal-hal yang baik. Di antaranya contoh kita memberikan masukan kepada anak yang membuang sampah sembarangan, nggak perlu kita sampai mengeluarkan biji mata kita gitu ya. Namun cukup dengan sambil senyum mungkin kita sampaikan anak ini ya bagaimana membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian yang ketiga, penyampaian hidup bersih ini harus menyenangkan juga gitu ya, harus menyenangkan sehingga anak-anak dapat menikmati bagaimana pesan daripada strata kesehatan di sekolah ini. Baik, berikutnya sehat itu adalah keadaan badan dan jiwa yang baik, lahiriah, batiniah, dan sosial, berjalan secara normal dan baik produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Lembaga pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang baik atau normal secara lahiriah, jasmaniah, dan batiniah. Nah, ini yang diharapkan daripada sekolah sehat. Ya, sehingga sehat badan dan jiwanya baik lahiriah, batiniah, serta sosialnya yang berjalan dengan lancar. Pada usaha bagaimana membuat sekolah tersebut memiliki kondisi fokusnya ya, pada fokus sekolah sehat ini bagaimana sekolah tersebut memiliki kondisi lingkungan belajar yang normal, tidak sakit baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini ditandai dengan situasi sekolah yang bersih, indah, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam kerangka mencapai kesejahteraan yang lahir dan batin setiap warga sekolah. Aktivitas yang bermanfaat, berdaya guna, berhasil guna untuk sekolah tersebut dan lingkungan di luar sekolah. Berikut syarat sekolah yang sehat seperti apa? Di antaranya adalah memiliki lingkungan sekolah bersih, indah, tertib, rindang, dan memiliki penghijauan yang memadai. Kemudian yang kedua, memiliki tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai serta representatif. Kemudian yang ketiga, memiliki air bersih yang memadai dan memenuhi syarat kesehatan. Yang keempat, memiliki kantin dan petugas kantin yang bersih dan rapi, serta menyediakan menu bergizi. Berikutnya adalah seimbang. Ya, bergizi seimbang. Ya, mohon maaf ini salah ketik nih sedikit. Oke. Kemudian berikutnya adalah memiliki saluran pembuangan air, terutama yang tertutup dan tidak menimbulkan bau, juga tidak menyenangkan. Ya. Kemudian yang berikutnya memiliki ruang kelas yang memenuhi syarat kesehatan. Di antaranya ada ventilasi AC dan pencahayaan yang cukup. Kemudian memiliki ruang kelas yang representatif dengan rasio kepadatan jumlah siswa di dalam kelas adalah 1:2 per meter persegi. Jadi kalau misalkan di dalam kelas ukuran 7x8 itu berarti rasionya tinggal kita bagikan saja 56 meter persegi, kita bagi 2 itu menjadi 28 ya. Jadi makanya kenapa di Dapodik sering dirasiokan seperti itu, 28 siswa per kelas atau maksimal biasanya 32 sekarang itu. Sehingga kalau di dalam kelas sudah mencapai 40, biasanya kita memiliki kelas yang disebut juga kelas penuh ya. Overload gitu. Kemudian berikutnya adalah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Nah, itu syarat untuk
sekolah sehat. Berikutnya masih tentang syarat sekolah sehat, yaitu memiliki ruang dan peralatan UKS yang ideal. Tersedia tempat tidur, timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, ya, atau Snellen chart. Di situ kotak P3K berisi obat, lemari obat, buku rujukan, KMS, poster struktur, organisasi, jadwal piket, tempat cuci tangan, wastafel, data angka kesakitan siswa, peralatan perawatan gigi, unit gigi, contoh-contoh model organ tubuh, rangka torso, dan lain-lain. Ini ruang UKS ini harus lengkap. Karena ruang UKS selain untuk pelayanan kesehatan juga bisa dijadikan pembinaan untuk kesehatan. Kemudian memiliki toilet WC dengan rasio untuk siswa 1:25 dan siswa 1:40 ya. Untuk siswinya jadi perbedaan siswa dan siswi di situ adalah 1:25 dan siswanya 1:40. Jadi memang kalau perempuan biasanya walau harus sedikit karena kadang-kadang waktu di WC-nya itu kadang-kadang lebih lama gitu ya dibanding anak laki-laki. Berikutnya memiliki taman atau kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi tabel untuk sarana belajar dan pengolahan hasil kebun. Nah ini juga sudah banyak sekali kalau saya lihat kemarin di materi STEM sudah disampaikan oleh dari lembaga yang khusus menangani tentang ini ya. Kemudian berikutnya adalah memiliki kurikulum pembelajaran yang baik bagi tumbuh kembang siswa. Ini juga sangat mendukung sehingga kenapa sekarang pembuatan kurikulum diserahkan kepada sekolah karena memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di sekolah tersebut. Berikutnya memiliki kehidupan sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Ya, ini sangat penting juga untuk syarat sekolah sehat. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki pola hidup bersih, higienis, dan sehat. Mohon maaf nih, tulisan salah melulu nih. Nah, berikutnya adalah Bapak dan Ibu, kita lanjut dulu pembahasannya. Berikutnya adalah bagaimana program-program yang berhubungan dengan dunia pendidikan ini. Ini biasanya yang penyelenggaranya adalah puskesmas gitu. Mungkin Bapak dan Ibu di sekolahnya sudah ada kerjasama atau MOU dengan puskesmas. Ini memang untuk penyelenggaraan ini kita biasakan di sekolah untuk membuat MOU dulu dengan UPTD Puskesmas sebagai penyelenggara bidang kesehatan. Di antaranya adalah penjaringan kesehatan, imunisasi, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan obat cacing, pemberian tablet FE ya, FE ini khusus untuk perempuan, penyuluhan kesehatan, cuci tangan, kesehatan, reproduksi, nafsa dan lain-lainnya. Kemudian di dalam MOU yang sudah kita tanda tangani ini biasanya kita akan mencantumkan apa yang akan kita kerjasama dengan puskesmas untuk supaya kita bisa menyelenggarakan sekolah yang sehat. Nah, di antaranya kita bisa mengirimkan dokter kecil, ya biasanya adalah siswa yang memenuhi kriteria yang telah dilatih untuk mengikuti laksanakan sebagai usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga, dan lingkungan. Tujuannya untuk apa Bapak dan Ibu menyelenggarakan sekolah sehat? Itu meningkatkan partisipasi siswa dalam program UKS. Yang kedua adalah agar siswa menjadi penggerak hidup sehat dan siswa mampu menolong dirinya, keluarga, dan orang lain untuk hidup sehat. Oke, di sini untuk apa sih kita mengirimkan siswa kita yang terbaik ini untuk mengikuti pelatihan dokter kecil? Ya,
Di antaranya adalah tadi untuk menyampaikan atau sebagai kurir bagaimana melakukan atau pembinaan kesehatan, juga sebagai supaya menularkan kepada lingkungannya. Kemudian apa sih kriterianya untuk menjadi pelatihan dokter kecil ini? 1, dia telah menduduki kelas 4, siswa kelas 5 dan 6 yang belum pernah mendapatkan pelatihan dokter kecil, kemudian berprestasi di sekolah. Jadi minimal Bapak dan Ibu ini minimal siswa tersebut memiliki predikat baik kelas 10 besar di kelas kita jika ingin dikirimkan. Kemudian yang berikutnya ada berbadan sehat. Jadi tidak asal memilih juga, berwatak pemimpin dan bertanggung jawab karena dia harus punya performa yang baik untuk menghadapi rekan-rekannya ataupun kepada lingkungannya nanti. Kemudian berpenampilan bersih dan berperilaku sehat. Jelas sekali, berbudi pekerti baik dan suka menolong. Jadi bukan hanya untuk gelarnya nanti dokter kecil, tetapi bagaimana budi pekertinya juga. Dan yang terpenting adalah suka menolong. Ya. Kemudian diizinkan orang tuanya. Nah, ini untuk tugas dan kewajiban dokter kecil itu apa sih? Gitu. Selalu bersikap dan berperilaku sehat, dapat menggerakkan sama teman siswa untuk bersama-sama menjalankan usaha kesehatan terhadap dirinya masing-masing. Kemudian berusaha bagi tercapainya kesehatan lingkungan yang baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian membantu guru dan petugas kesehatan pada waktu pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah. Berperan aktif dalam rangka peningkatan kesehatan antara lain pekan kebersihan, pekan gizi, pekan penimbangan BB dan berat badan dan tinggi badan di sekolah, kemudian pekan kesehatan gigi, pekan kesehatan mata dan lain-lainnya. Nah, ini fungsi daripada petugas dan kewajiban dokter kecil. Lalu bagaimana jika Bapak dan Ibu di sekolahnya tidak ada dokter kecil? Kita perankan saja, hampir semua siswa bisa kita perankan. Contoh jika di di sekolah dasar biasanya kita perankan saja siswa kelas 6 atau kelas 5 semuanya kita didik dengan teknis bagaimana melakukan penanganan pada kesehatan. Oke, nah demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini beberapa hasil di tingkat Provinsi Jawa Barat, bagaimana hasil pembinaan sekolah sehat dan sudah membuktikan bagaimana prakteknya seperti yang disampaikan kemarin sama Pak Abi, bagaimana memanfaatkan plastik untuk sebuah karya yang lebih baik seperti dimanfaatkan untuk membuat pot ya kecil dan sebagainya. Ini sudah mereka lakukan di dalam program sekolah sehat. Kemudian di sini juga ada imunisasi ya, ini sudah dilaksanakan di sekolah kita, kemudian penjaringan kesehatan, kemudian penyuluhan gigi dan mulut, ini juga suka ini ya. Dan selain itu bisa juga kita lakukan MOU di sekolah kita supaya penanganan kesehatan ini salah satunya adalah biasanya kadang-kadang ketika anak mengalami sebuah, ini mudah-mudahan tidak diharapkan, sebuah kecelakaan, sulit mendeteksinya karena anak ini misalkan nggak tahu golongan darahnya apa. Nah, seperti yang saya lakukan kemarin di sekolah, alhamdulillah saya jaring, kemudian lakukan lagi MOU terbaru, yaitu pemeriksaan darah. Ini bisa dilakukan Pak Bu, ini sangat penting mengingat fungsi mengetahui darahnya sendiri. Ini untuk penanganan pertama pada kecelakaan juga akan lebih mudah. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu Grace selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Grace. Baik, terima kasih Kak Heri atas paparan materinya, di mana narasumber memberikan materi tentang sekolah sehat
sekolah yang harus kita miliki kalau kita menjadi tenaga pendidik atau pamong sekolah sendiri atau dewan guru sendiri. Yang diutamakan adalah bagaimana memelihara lingkungan sekolah tempat kita bekerja untuk selalu sehat dan tentunya harus bersih dari semua sampah, terus bersih dari debu. Semua keadaan kelas harus steril dari sampah-sampah yang berserakan. Dan tadi juga dibahas tentang saat sekolah yang sehat, dengan jelas disampaikan oleh narasumber bahwa kita harus memiliki sekolah sehat. Itu sedikit ulasan dari simpulan dari yang disampaikan oleh narasumber. Mungkin dari rekan yang mau mengajukan pertanyaan atau masukan-masukan, kami persilakan. Mungkin dari Pak Instruktur Pak Asep ada masukannya tentang kegiatan ini. Pak Asep, mohon ada masukannya. Mau tanya, Pak? Enggak. Silakan Pak Asep. Kalau sekolah sehat itu sama dengan adiwiyata, tidak? Sekolah sehat itu sama dengan apa? Sekolah adiwiyata gitu, yang lingkungan beda lagi. Nah, ini pertanyaannya umum, Pak ya? Ya. Baik, silakan untuk narasumbernya untuk memberikan jawaban. Iya. Pak Asep. Oke, terima kasih Pak Asep. Adiwiyata ya. Mungkin ini berbeda Pak ya, kalau sekolah sehat biasanya ada program dari ini dari dinas kesehatan gitu ya, ataupun dari gubernur yang menyelenggarakan khusus memang untuk lomba sekolah sehat gitu. Jadi mungkin untuk hubungannya termasuk ini juga merupakan mungkin ini adalah program ya Pak Asep, bahwa ini adalah Adiwiyata itu merupakan program yang diselenggarakan oleh tingkat kabupaten ataupun provinsi gitu, untuk predikat bukan hanya untuk kesehatan saja gitu. Jadi itu biasanya menyeluruh, baik bagaimana ekonomi, perilaku ekonomi yang diselenggarakan di sekolah tersebut juga gitu. Jadi itu tidak hanya untuk lingkungannya saja. Kalau barangkali yang lain bisa menambahkan. Ya, silakan kalau masih ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan Pak Asep. Itu Pak, sekolah sehat itu yang menonjolnya apakah cakupannya sampai kemana Pak? Cakupan sekolah sehat itu. Silakan Pak Heri, cakupannya sekolah sehat itu seperti apa? Jadi ya yang saya dapatkan bahwasanya cakupan daripada sekolah sehat itu yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa menjalankan yang namanya Trias UKS itu salah satunya ya, di mana ada pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan, kemudian
perilaku hidup bersih yang diselenggarakan di sekolah itu cakupan untuk sekolah sehat gitu. Bisa dilihatin lagi tadi itunya Pak, materinya yang cakupan tadi. Sebentar. Bisa di-share screen kembali. Iya. Siap. Baik, sudah ada Pak? Masih loading. Masih loading. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini minimal cakupan daripada sekolah sehat itu yang pertama adalah menjalankan trias UKS-nya, kemudian strata kesehatan sekolahnya itu menjalankan PHBS di sekolah. Itu dimana ada sehat, aman, ramah anak, dan menyenangkan. Kemudian apa sih ini diantaranya trias UKS itu seperti apa? Di sini dipaparkan trias UKS dan PHBS ini dipaparkan dalam syarat untuk sekolah sehat ini. Nah, diantaranya ini gitu ya, cakupannya memiliki lingkungan sekolah bersih, indah, tertib, rindang gitu ya. Penghijauannya yang memadai, karena kadang-kadang tidak semua sekolah memiliki halaman yang cukup, tetapi mereka mampu memanfaatkan seperti halnya contohnya biasanya sih ini di sekolah-sekolah kota sudah luar biasa ya, karena mungkin faktor tenaganya juga yang cukup baik ya, sehingga penataan sekolahnya bisa dilaksanakan dengan selaras dengan program-program yang dilaksanakan di sekolah tersebut gitu, sehingga mereka menjalankan syarat sekolah sehatnya itu betul-betul bisa dilaksanakan. Itu Pak mungkin untuk syaratnya ini sekolah sehat, dan biasanya ini untuk menjadi cakupan sekolah sehat. Kalau itu ditunjuk atau kita mengajukan Pak sekolah sehat itu? Biasanya kalau untuk program ini Pak, kalau di daerah kami ini saya kurang tahu kalau daerah lain. Biasanya kalau daerah lain biasanya mereka mengajukan sendiri Pak. Biasanya ada informasi dari Dinas Kesehatan melalui Dinas Pendidikan, kemudian nanti Dinas Pendidikan menyampaikan kepada Koryandi kalau sekarang ya, Koryandi di tingkat ini, atau lewat UPTD Puskesmas di masing-masing kecamatan Pak. Sehingga nanti sekolah itu akan bekerja sama dengan UPTD Puskesmas gitu. Apakah perlu ada dana khusus gitu Pak untuk sekolah sehat? Betul sekali Pak. Itu biasanya membutuhkan dana yang ya lumayan juga gitu ya. Walaupun memang bukan hanya dananya saja Pak, tapi orangnya juga yang terpenting dalam menyiapkannya. Sehingga ya mungkin kalau di daerah kami hanya baru berapa sekolah, kalau nggak salah ada 3 sekolah yang diajukan. Namun sekolah saya tidak bisa diajukan karena memang keadaannya yang belum memadai gitu. Karena memang berhubungan dengan penataan Pak, salah satunya fasilitas UKS yang paling sulit kita penuhi. Itu diantaranya fasilitas UKS ini Bapak bisa lihat sendiri ini jabarannya ya, cakupannya ini ya agak sulit. Ini alat-alat yang harus kita sediakan juga lumayan berjubel gitu. Kemudian yang kedua, biasanya kebanyakan sekolah yang tidak lolos itu di bagian fasilitas lainnya seperti toilet. Karena ini harus rasionya Pak. Rasionya. Kadang-kadang kan kemampuan sekolah untuk menyediakan toilet ini atau WC terbatas gitu. Kadang-kadang kita pun membangun WC itu kadang-kadang nunggu bantuan dulu baru bisa
dibuatkan. Sementara kita tidak bantuan pun tidak berbicara masalah rasio. Kadang-kadang bagaimana keadaan APBD-nya atau PBN yang memberikan bantuannya itu. Mungkin kalau di kota bisa dilakukan secara mandiri, Pak, karena kalau penyediaan seperti itu memang agak lumayan gitu, berbiaya. Mungkin itu, Pak, yang bisa. Kalau tidak puas barangkali nanti Pak Abi sama Bu Grace bisa menambahkan, silakan. Baik, sedikit tadi menambahkan tentang cakupan gitu ya. Sekolah sehat Adiwiyata, Pak ya. Iya. Ya. Sedikit mungkin di sini saya akan menyampaikan sekolah sehat ada sekolah yang berhasil membantu siswa mewujudkan prestasinya secara maksimal gitu Pak ya. Iya. Dengan mengedepankan aspek kesehatan. Terus pengertian ini bagi penulis sangat baik gitu Pak ya. Terus sekolah sehat itu ada sekolah yang mampu menampung semangat sehat, alam dan jiwa serta potensi minat dan bakat siswa Pak. Lingkungannya juga serta memajukan serta masyarakat sekitar. Maka secara kasat mata sekolah sehat bisa dilihat dari lingkungan yang senantiasa bersih, hijau, indah, dan rindang. Peserta didiknya diperjuangkan sehat dan bugar, serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat, serta rutin menerapkan UKS supaya untuk tentang sekolah Adiwiyata tadi. Kalau dikatakan harus mempunyai 10 indikator, ya Pak. Satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak narasumber bahwa sedikitnya kan harus harus steril dari semua yang bisa mengganggu kenyamanan, keindahan, dan indahnya pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anaknya di sekolah. Itu mungkin Pak tambahan dari saya. Mungkin yang lain Bu Dagris atau yang lain mau menambahkan, silakan. Kalau dari saya cukup sih. Intinya sekolah Adiwiyata, sekolah sehat itu sekolah sehat untuk generasi berkah. Sekolah sehat adalah sekolah yang berhasil membantu siswa mewujudkan prestasi secara maksimal. Itu mungkin dari pertanyaan yang pertama. Terus yang masalah cakupannya Pak ya. Kalau cakupannya tadi dari 10 dari materi yang tadi disampaikan oleh narasumber udah jelas, itu kan cakupannya udah masuk ke dalam persyaratan sekolah sehat. Jadi kalau yang dikatakan cakupannya sudah sampaikan dalam slide tadi. Yang lainnya mangga. Ya. Ya, pada intinya sekolah sehat itu adalah sekolah yang bagaimana memiliki segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Itu mungkin pada intinya itu. Kemudian mengenai tadi ke Adiwiyata, betul Pak, yang Adi itu kan kalau kita artikan dalam Sanskerta itu Adi itu sendiri ya. Kalau Wiyata itu kalau saya bilang itu ideal, sempurna gitu ya dalam bahasa Sanskerta kalau nggak salah. Mohon koreksi. Iya betul. Jadi bukan hanya mencakup tentang kesehatannya saja, tetapi seperti yang tadi Pak Abi sampaikan, juga ada kemampuan bagaimana mendorong perekonomian, bagaimana terhadap lingkungannya, bakti terhadap lingkungannya, sehingga mempunyai pengaruh yang luar biasa, yang sehingga sekolah ini bisa mandiri segala sesuatunya, kemudian kepada masyarakat juga ada pengaruhnya, gitu ya, sehingga pengaruhnya di sini karena mungkin ada
peran gitu daripada sekolah yang dilakukan oleh baik pendidik ataupun siswa didik sehingga bermanfaat buat lingkungannya. Itu biasanya adiwiyata seperti itu. Tetapi untuk sekolah sehat ini berbeda lagi dengan adiwiyata yang Bapak pertanyakan tadi. Ini adalah program daripada Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan dunia pendidikan dan biasanya bisa Pak kalau nggak salah ini setiap tahun ya kalau nggak salah ini kemarin di pembinaan tuh boleh mengajukan atau nanti Bapak bisa buka website Dinas Kesehatan Provinsi atau kabupaten gitu ya. Biasanya ada lomba sekolah sehat gitu. Emang khusus untuk sekolah sehat aja. Tapi cakupannya apa ya? Tadi menyediakan segala sesuatu dengan syarat ini ada kalau nggak salah 13 ya Pak ya, 13 syarat yang harus kita penuhi untuk mengikuti lomba itu. Tetapi pada dasarnya sebetulnya menciptakan sekolah sehat bukan hanya untuk lomba Pak. Mungkin pesan moral yang saya sampaikan adalah bahwa membuat sekolah sehat itu lebih penting daripada mengikuti lombanya. Gitu. Di download. Iya. Mungkin itu Pak Asep atau yang lainnya barangkali silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih, sangat jelas sekali paparannya. Tambah dari Pak Abi dan yang luar biasa. Juga menambahkan ya Pak Asep ya, menambahkan untuk cakupan tadi ya. Ya. Cakupan kalau menurut saya sekolah sehat itu salah satunya stunting sebesar 15,1%. Oh. Ya, baik intinya stuntingnya 15,1% dari jumlah anak yang ada di sekolah. Jadi jangan sampai melebihi 15,1% usia anak 6 sampai 12 tahun itu kalau cakupan menurut Dinas Kesehatan. Terus anemianya gitu Pak ya harus jangan sampai banyak, kadang-kadang kan masih ada anemia gitu kan di sekolah-sekolah. Nah ini kalau menurut Dinas itu ya minimal 0,6% kan harus hilang gitu. Kalau udah ada 1% pasti itu sekolah tersebut pasti masih belum sehat. Terus kegemukan atau obesitas. Obesitas juga diusahakan jangan lebih dari 2%. Kalau biasanya 2% wajar-wajar saja, itu bisa dikatakan masuk ke sekolah sehat. Tapi kalau lebih di atas 2% tidak termasuk sekolah sehat. Terus yang ketiganya perilaku makan anak. Karena anak itu kalau jajan makannya suka jalan atau duduk-duduk atau gimana. Kalau misalnya makannya sambil jalan-jalan itu berarti masih belum ada sosialisasi untuk keadaan sekolah sehat gitu ya. Terus anak-anak harus bebas dari cacingan. Mungkin masih ada kalau anak usia 6 sampai 12 tahun masih ada yang cacingan gitu Pak ya. Jadi itu salah satunya anak-anak yang punya penyakit cacingan minimal satu itu harus tidak ada gitu kan. Kalau ada dari 0,1% itu mungkin wajar. Tapi kalau udah di atas 1% itu masuk ke sekolah tidak sehat. Terus yang terakhir ya PHBS-nya ini masalah PHBS masih rendah. Kalau misalnya PHBS-nya masih kurang, masih rendah, itu belum dikatakan sekolah sehat. Itu mungkin Pak Asep kabarnya dari Dinkes ya, masukan dari Dinkesnya. Iya. Mungkin rekan yang lainnya silakan kalau mau menambahkan. Dari ada di sini ada Ibu Hera ya, silakan Ibu Hera. Ya, Wilujeng Sumping Ibu Hera, mangga. Ya. Atau Pak Asep gimana mau menambahkan? Saya kira cukup Bapak. Saya sudah sehat.
Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, itu yang kami alhamdulillah. harapkan. Mungkin yang lainnya mau menambahkan silakan. Barangkali masih ada masukan atau tanggapan-tanggapan tentang keberadaan sekolah sehat. Pada intinya kita sebagai pamong belajar ya, dewan guru juga istilahnya penyelenggara sekolah umumnya, intinya sekolah kita ingin sehat, ingin bersih, bebas dari polusi sampah terutama. Mungkin kalau polusi udara, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa tetangga masih ada yang bakar sampah di sekitar lingkungan sekolah. Mungkin itu salah satu untuk bagaimana jangan sampai tetangga membakar-bakar sampah. Kalau biasanya pagi membakar, otomatis akan mengganggu lingkungan sekolah kita. Saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang tercemari. Ini bagi sekolah yang ada di lingkungan pedesaan, ya di kampung-kampung intinya. Kalau di perkotaan masih banyak, ya bukan masih banyak, adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Ini mungkin salah satunya kendala buat sekolah. Kalau sekolahnya dekat dengan jalan raya, otomatis polusi asap kendaraan bermotor ini akan mengganggu sekali gitu. Nah ini sebagai PR juga buat para dewan guru, kalau misalnya sekolah di dekat jalan raya ada polusi kendaraan yang masuk bukan sekolah, bagaimana cara menanganinya supaya sekolah-sekolah kita terbebas dari semua polusi. Mungkin tanggapan dari Pak Heri sebagai narasumber, silakan untuk merangkumkan dari materi yang telah disampaikan. Ya, terima kasih Pak Abi. Kita langsung closing statement atau gimana Pak? Closing aja ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi pada intinya apa sih untuk apa sih sekolah sehat? Toh sekolah kita sudah sehat-sehat saja. Mungkin itu pendapatnya. Namun pada intinya kita bisa sehat, tetapi bukan berarti tidak mungkin kita atau mungkin saja kita bisa menularkan sakit kepada orang lain. Kalau pembiasaan hidup ini tidak bisa kita kendalikan, maka untuk mengendalikannya pada intinya itulah yang akan mampu membuat lingkungan kita, salah satunya sekolah ya tempat kita mengajar, itu menjadi lebih sehat, baik dari segi lingkungan, kemudian siswa-siswinya. Di akhir yang perlu saya sampaikan bahwasanya hidup sehat itu bukan untuk diperlombakan, tetapi mari kita berlomba untuk hidup sehat. Nah itu mungkin pada intinya. Dan sekolah sehat bukan untuk diperlombakan, namun mari kita berlomba untuk menyelenggarakan sekolah yang sehat. Mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang baik dapat bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya. Yang kurang, hilaf dan salahnya itu adalah semata-mata kebodohan diri saya. Dan terima kasih atas atensi dan perhatian dari Bapak dan Ibu yang luar biasa sekali dan yang sudah hadir. Buat semua terima kasih buat Bu Grace, Pak Abi, Pak Asep, kemudian ini dari Dikjud 2019 0913, kemudian Pak Firman Fajar, kemudian Ibu Hera Asgar ya. Terima kasih atas kehadirannya di sesi ini, dan yang tidak bisa saya sebutkan mohon maaf karena mungkin tidak terlihat. Saking tidak terlihatnya mungkin belum bisa hadir. Terima kasih buat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah paparan tentang sekolah sehat yang mana telah jelas dijabarkan oleh narasumber tentang kondisi sekolah sehat itu, yang bagaimana bentuknya itu, bagaimana cakupannya, bagaimana juga persyaratannya bagaimana, dan tadi sudah diulas secara
narasumber, juga tadi pada yang ikut nimbrung, kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Inspektur yang selalu memantau kita. Kami ucapkan terima kasih karena berkat beliaulah kita bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan segala amal beliau yang telah diberikan ke kita mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan saya kembalikan kepada host. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diskusi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga paparan materi tadi dapat menambah ilmu sekaligus merupakan hubungan ibadah juga untuk kita ya Pak. Amin. Mohon maaf amin. atas segala ya. Amin. Saya ucapkan mohon maaf ya atas segala kekurangan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin kita tutup saja ya Pak. Iya, terima kasih. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnawati dari tim plastik. Selamat melanjutkan. Ya. Salam plastik. Sekarang bebas ya Pak ya, sekarang bebas diskusi. Pak, saya tutup dulu ya. Nanti saya share. Oke? Ya, sekarang bebas.